Alhamdulillah, pedoman hidup umat Islam semakin mudah untuk dipelajari karena kini Kamil Pustaka memberi solusi dengan membuat kitab ensiklopedia Al-Quran dan Hadis. Kamil Pustaka sebagai penerbit buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis memberikan kemudahan bagi pembacanya untuk memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema-tema di dalamnya. Anda akan dibawa memasuki relung-relung Islam yang terdalam, mulai dari keimanan dan tauhid, ibadah mahdoh, muamalat, sejarah, ilmu pengetahuan, dan sains. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis hadir dengan ketebalan 7 jilid, memiliki 33 tema dengan 2.940 halaman, menyajikan ajaran Islam yang utuh tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk info pemesanan, hubungi tim Kamil Pustaka. Oke, Mitra Merapi yang berbahagia, selamat datang di podcast Radio Merapi Indah. Kali ini saya yang siap untuk memandu, Donala Rosia, sudah bersama dengan narasumber menarik kita, luar biasa, alhamdulillah ya. Ini ada Bapak Erik selaku Book Advisor dari Kamil Pustaka. Halo, selamat siang Pak Erik. Selamat siang Mbak Dona. Gimana? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Nih Pak Erik gimana nih? Kayaknya udah ceria banget ya. Iya dong. Insya Allah luar biasa lah hari ini. Alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali Mitra Merapi. Kali ini kita akan membahas tentang literasi zaman sekarang. Iya betul. Yang berhubungan dengan kebiasaan membaca buku juga nantinya. Yang udah langka ya. Betul sekali. Karena semuanya sudah tergeserkan dengan gadget dan yang lain sebagainya. Jadi untuk buku ini kadang bisa sudah tergeser begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Erik sendiri literasi zaman sekarang itu seperti apa? Sebetulnya kayak gini, dunia literasi itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang sebetulnya sama. Yap. Yang membedakan sebetulnya perkembangan zaman. Jadi sekarang itu kalau kita ngomongin literasi sebetulnya udah jadi kayak barang langka ya Mbak. Benar. Karena sekarang membaca itu lebih ke media sosial, membaca WhatsApp atau membaca yang objeknya gadget seperti ini. Betul sekarang sekali. Itu. Jadi beda dengan zaman dulu, beda dengan zaman dulu. Tapi walau gimana pun, mungkin di dunia literasi ini sekarang yang kebanyakan sekarang apa ya, di Jepang saja Mbak, di Jepang yang dulunya kemana-mana orang bawa buku, sekarang udah bawa handphone loh. Betul. Oke. Yang bisa dijadikan percontohan dulunya gitu kan, saking minat bacanya terhadap buku itu luar biasa di luaran sana gitu kan. Di negara Asia itu kan diantaranya orang Jepang lah. Sekarang itu sudah jarang orang kemana-mana itu bawa buku, maupun buku saku, buku besar. Sekarang bawa handphone karena semuanya bisa dilakukan di sini. Iya betul. Alasannya sih seperti itu. Padahal nggak semuanya gitu. Iya, tapi pertanyaannya kadang kalau di HP orang bilang kan ada Google, bisa browsing gampang, apapun yang mau kita cari bisa kita cari lewat handphone gitu. Ya, tapi betul. kan berbeda dengan buku ya, maksudnya betul. pertanggungjawabannya itu juga berbeda. Kadang lebih sah di buku gitu ya. Kalau menurut Pak Erik gimana nih menanggapi soal ini? Sekarang kayak gini, mungkin buku itu paling jarang dimasuki sama hoax kali ya. Oke, betul. Paling jarang dimasuki dengan hoax. Tapi kalau di media sosial, hoax itu bertebarannya luar Betul biasa. sekali, oke. Kadang kita mencari siapa yang mempertanggungjawabkannya gak sulit. Karena dengan mudah dia bisa diedit-edit Mbak. Di buku tuh nggak semudah itu gitu kan. Orang mau merubah buku dia edit-edit nggak semudah itu. Jadi insya Allah kalau di buku sebetulnya lebih aman ya. Kalau mencari referensi, cari-cari bahan bacaan dan lain sebagainya, lebih aman aja sih kalau di buku dibanding di media sosial. Betul karena mudah. sekali. Kita pun sekarang bayangkan, kita bisa dapat artikel, kita bisa copy paste dan kita bisa rubah loh. Dan kita bisa share lagi. Nah, itu dia. Betul sekali Pak Erik. Nah, kalau misalkan kita bicara soal tadi sebenarnya literasi zaman dulu dengan literasi zaman sekarang itu sama ya. Yang berbeda adalah kebudayaannya. Mereka kadang banyak yang bilang, sekarang kan udah zaman modern, nggak baca buku tapi pegangnya internet gitu. Nah, nggak salah kan modern kita bicara soal buku ini juga modern salah. Ya kan? Iya, betul. Menurut Pak Erik gimana nih? Nggak salah, sekarang saya kan bisa baca di handphone, emang nggak salah gitu kan.
seberapa kuat kita bisa membaca di handphone. Ini membaca ini lebih ke ilmu ya. Kalau membacanya WhatsApp kita 7 jam juga bisa gitu kan. Betul Kalau sekali. misalnya baca TikTok atau nonton, baca dan segala macamnya kayak gitu, kita itu sebetulnya di sini konteksnya membaca berarti lebih ke ilmu pengetahuan, artikel-artikel yang bermanfaat dan lain sebagainya. Bahkan kayak gini, Mbak. Sekarang aja, kalau misalnya sekarang Mbak Dona lihat satu artikel atau berita di medsos, pasti akan cross check. Nah, betul. Cross check yang pertama itu biasanya ke televisi. Bener nggak nih apa yang ada di sini? Iya. Di televisi pertama. Yang kedua akan cross check lagi ke buku. Kalau misalnya sumbernya Al-Quran, dia akan cross check bener nggak ayatnya ini, bener nggak hadisnya ini. Pasti akan di cross check ke hadis Bukhari, hadis Muslim dan buku-buku keagamaan yang lainnya. Betul. Biasanya kan seperti kayak gitu. Dia tidak serta-merta langsung menelan apa yang sudah kita baca di media sosial. Seperti kayak gitu. Jadi salah nggak? Nggak juga. Bahkan ada sebagian orang kayak gini. Saya kebetulan di Kamil Pustaka ini ada ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis seperti ini. Iya. Ini saja banyak orang yang nanya kayak gini, Mbak. Banyak orang yang nanya kayak gini. Ada e-booknya nggak, Mas? Gitu kan. Ada e-booknya nggak, Mas? Saya bilang kan, oh nggak ada, Ibu. Sebetulnya memindahkan ini ke e-book mudah banget. Iya. Sangat-sangat mudah. Pertanyaannya, seberapa sering kita baca e-book? Betul. Baca e-book dan bacanya juga di sini. Bacanya juga di sini. Iya. Seberapa kuat sih mata kita membaca sekali. buku di e-book melalui handphone dibanding kita membaca buku katakanlah langsung orang dari bukunya gitu ya. Langsung dari bukunya. Orang bilang wah itu konvensional ya, whatever lah, mau bilang orang konvensional dan apapun itu. Tapi yang pasti kalau kita baca buku di sini kita bisa kuat 1 jam, di handphone paling kuat 15 menit, Mbak. Betul sekali. Membaca ya. Ini bukan membaca konteksnya media sosial gitu kan, karena media sosial itu artikel itu kan sangat sedikit seperti kayak gitu. Luar biasa sekali nih. Berarti kalau kita bahas soal buku itu masih modern atau enggak, buku itu lebih modern atau enggak dari gadget, masih ya. Masih. Buku itu tetap dikategorikan masuk dalam kategori modern di zaman sekarang. Masih. Ya kan? Bahkan tadi yang dibilang walaupun di Jepang ya, orang jalan biasanya bawa buku, sekarang udah bawa handphone. Udah bawa handphone, bawa headset, bawa handphone, udah seperti kayak gini. Nah, sekarang itu bukan semuanya. dikategorikan kalau buku itu juga sudah jadi zaman dulu, di zaman sekarang nggak ada, bukan seperti itu berarti ya. Enggak, iya. Oke, jadi kalau tentang ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini sendiri berarti begitu banyak manfaat yang bisa diambil juga ya? Oh banyak. Jadi di depan saya ini pemirsa ada ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Kita tadi sudah bincang-bincang tentang sedikit literasi gitu kan. Kita share ke teman-teman seberapa penting sih kita membaca buku gitu kan. Seberapa penting membaca buku, seberapa penting kita menambah ilmu. Karena buat saya tiap harinya itu pilihannya cuma 2. Yang masuk ke kepala saya itu sampah atau ilmu. Kalau kita tidak memasukkan ilmu, mau tidak mau sampah masuk. Betul. Banyak. Mungkin radius dari sini, radius 10 kilo, 20 kilo aja. Katakanlah saya bawa mobil, bawa motor, Mbak Dona bawa motor atau bawa mobil, mungkin nggak terbaca apa yang di sekeliling. Kita itu iklan ini radius 1 kilo sampai 10 kilo aja, entah kita itu nggak paham apa yang sudah masuk ke kepala kita melalui iklan di pinggir jalan itu. Belum lagi media sosial. Kadang-kadang kita di media sosial aja sering menonton dan melihat hal-hal yang sebetulnya nggak penting. Gitu kan, kayak gitu. Jadi kepentingannya kayak gini, kita itu sebetulnya tiap harinya mau memasukkan sampah ke kepala kita atau ilmu. Betul. Nah, kalau tadi kita sudah membahas soal literasi perbedaan dari zaman dulu dan juga zaman sekarang, dan tadi juga sudah disinggung soal kebudayaan membaca buku, pentingnya ilmu. Nah, kalau menurut Pak Erik sendiri sebenarnya di zaman modern seperti ini justru kita lebih penting untuk menggali ilmu ya. Sangat penting. Sekarang kayak gini, tantangan zaman dulu di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, tabiin, terus nyampe kita sekarang, itu kan tantangannya berbeda, Mbak. Bahkan dulu Khomer mungkin sudah ada.
Dulu kan narkoba belum ada. Betul. Dan narkoba jenisnya udah macam-macam sekarang itu, walaupun di situ ada hukum kias ya. Oke. Ada hukum kias, maksudnya disamakan dengan ini memabukkan apa enggak. Maksud saya sebetulnya tantangan sekarang tuh lebih banyak. Jadi kalau pengetahuan kita untuk bisa menyelesaikan masalah makin sedikit, masalah makin banyak, pasti makin rumit, Mbak. Oke. Pasti sedikit-sedikit, gua pusing nih, pasti gitu, Benar. galau, gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang tuh serba instan. Yap. Anak-anak serba instan. Jadi ketika dia mendapatkan masalah, pasti pusingnya beda dengan orang-orang yang terbiasa melalui proses. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya sepenting apa, penting nggak? Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Bahkan ya. setiap harinya kita harus dilatih bagaimana satu hari itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu minimal banget kayak gitu. Oke, luar biasa banget. Berarti kalau misalkan kita membahas di zaman yang mungkin sudah modern seperti ini, itu sangat penting kita punya ilmu, karena tadi untuk memecahkan masalah aja kita juga butuh ilmu gitu Iya, ya. iya. Nah, kalau kita hubungkan nih, Pak Erik nih, ini Dona dari tadi juga udah penasaran nih pemirsa sama buku yang ada di depan Dona. Ini tebal juga. Ini adalah ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan juga hadis ya. Mungkin bisa disinggung juga, ini buku yang seperti apa? Silahkan Pak Erik. Nah, di depan saya ini ada buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Bukunya seperti ini, eksklusif. Nanti ada tayangannya, bukunya eksklusif, ada 7 jilid. Oke. Ada 7 jilid, ada 2943 halaman di dalamnya. Ini buku apa sih? Ini ensiklopedia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang tema-tema yang terbiasa kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang Oke. terbiasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya ada di sini berarti Semuanya. Saya kasih contoh nih, ya. contoh. Oke. Sabar penting nggak, Mbak? Penting banget. Penting. Kita sebetulnya ini untuk pemirsa di luaran sana juga, kita tahu nggak sih sabar itu apa? Iya. Nah, Itu yang sabar kadang itu apa? Orang cuma bilang kayak gini, yang sabar ya Mbak, yang sabar ya Nak. Kata temannya, bro, sabar aja bro. Ya. Kita tahu nggak sih sabar itu definisinya seperti apa? Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita harus sabar? Betul. Kita tahu nggak sih caranya sabar itu seperti apa? Itu kan ada ilmunya. Benar sekali. Ada ilmunya kayak gitu, sabar itu seperti apa. Kok sabar itu sampai dijelaskan di Al-Quran, satu-satunya pahala yang tidak ada batasnya itu cuma sabar. Oke. Sholat, Benar. Mbak Dona sholat. Insya Allah. Kalau pas lagi nggak sholat dapat pahala nggak? Enggak. Ya enggak dong. Betul. Mbak Dona puasa, Puasa kalau pas lagi nggak puasa nggak dapat pahala. nggak dapat pahala. Sabar tuh beda. Iya, itu dia ya. Sabar itu beda. Dia unlimited. Dia oke. pahalanya unlimited. Nah, terus definisi sabar itu apa? Ini contoh ya, ini contoh, saya kasih contoh. Definisi sabar itu kemampuan kita menerima apa yang tidak sesuai. Baik. Kemampuan kita menerima apa yang tidak sesuai. Contoh, misalnya seperti kayak gini. Apa Mbak Dona yang nggak sesuai Mbak di dalam diri Mbak dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya contoh apa? Apa ya? Kalau bicara soal nggak sesuai itu sebenarnya tiap manusia pasti Iya pasti selalu ada. ini ya. Kasih contoh satu Mbak. Oke. Nggak harus cerita Mbak Dona lah. Oke. Mungkin ketika kita pengennya masuk di universitas A, tapi ternyata kita harus masuk ke B, nggak Oke. keterima. Mungkin itu juga bisa dikategorikan Pertama, ya. bisa dikategorikan. Kita pengen di universitas A, Iya. tahu-taunya malah di universitas B, bahkan dua-duanya nggak dapet. Oke. Harus sabar dong. Harus. Ketika kita sabar, berarti kita menerima. Menerima apa yang tidak sesuai, yang barusan yang tadi. Oke. Nah, orang yang sabar itu sebetulnya pertama pahalanya tidak terduga, yang kedua mendapatkan kejutan-kejutan yang luar biasa nantinya. Nah, terus bagaimana caranya? Ya caranya kita menerima, ya Allah ini pasti yang terbaik. Oke. Ya Allah ini pasti yang terbaik. Yang kedua, ya Allah ini pasti atas izinmu nih. Saya nggak keterima nih di universitas A, pasti atas izinmu. Dan itu pasti yang terbaik. Kira-kira kalau Mbak Dona dikasih yang terbaik dari Allah, Mbak Dona harus ngucapin apa? Alhamdulillah, bersyukur ya. Berarti apapun di hidup kita yang kita dapatkan atau yang tidak kita dapatkan, itu pasti yang terbaik. Dua-duanya pasti yang terbaik.
kita harus alhamdulillah. Nah sayangnya versi kita Itu berbeda-beda. berbeda-beda. Ya? Kalau Oke. misalnya aduh kok saya nggak lulus ya di universitas gitu, wah pusing, galau, apa segala macam kayak gini gitu kan. Karena patokannya tidak ke agama. Bisa jadi Benar. kalau ke agama, apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi pasti harus sabar. Nah, terus bagaimana kita mengetahui itu ya? Semuanya harus dengan ilmu, Oke. dengan membaca. Saya pun kalau tidak membaca ya, saya nggak bisa juga menjelaskan seperti ini. Betul sekali. Nah, itu menarik banget nih obrolan kita kali ini Pak Erik. Tadi dikatakan orang itu gampang bilang, kamu sabar aja, sabar ya bro, gini-gini. Tapi kita nggak tahu makna dari sabar itu sendiri Nggak seperti tahu apa. sabar itu apa ya? Nah, Apakah harus itu dia, diam? betul. Atau apakah harus, jadi ciri orang ini contoh sebetulnya ini hanya satu contoh ya. Oke, Sebetulnya banyak Pak, ada ikhlas, ada Iya. ridho, ada apa segala macam kayak gini. Jadi kayak gini, tanda-tanda orang yang sabar sebetulnya hatinya dikasih tenang. Iya, Tanda-tanda orang yang ikhlas sebetulnya cirinya dikasih hati tenang. Jadi nggak bisa kayak gini. Gue itu udah ikhlas loh. Itu nggak bisa Mbak, Iya. kayak gitu. Kok ngomongnya gitu? Gue itu udah ikhlas. Loh. Jadi nggak bisa. Sama contoh kayak Betul. gini. Sama contoh kayak gini Mbak. Ini cuman masalah intonasi di nada. iya. Ada suami istri atau pasangan yang bilang gini, aku itu sayang loh sama kamu. Ini nada saya kayak gini sayang nggak sih Mbak? Saya itu sayang loh Mbak sama kamu. Sayang nggak? Iya. Kalau nadanya kayak gini, gue itu sayang sama lo. Iya. Itu sayang nggak? Beda ya. Beda kan? Nah, nanti di dalam ensiklopedia ini, Oke. di dalam ilmu keislaman kayak gini, di dalam ilmu keislaman yang jadi patokan itu di sini. Jadi patokan dalam artian kayak gini. Saya juga kan ngaji, saya juga kan ngaji, saya juga kan baca. Iya, tapi cek hatinya. Orang yang ikhlas itu Allah kasih ketenangan di hatinya. Oke. Orang yang sabar juga sama. Jadi barometernya itu nanti di sini bukan di ya. sini. Oke. Ini bisa berbohong. Ngomong iya tapi Di sini ini beda, Di sini kan? beda. Nanti Oke. barometernya. Jadi kembali lagi sebetulnya kalau ditanya ilmu pentingnya seperti apa, apalagi ilmu agama pentingnya seperti apa, pertama sangat penting banget. Harus ditambah tiap harinya. Jangan sampai tiap hari los nggak punya pengetahuan sama sekali. Oke. Masalahnya tiap hari datang dan sekarang itu lebih complicated lagi biasanya masalahnya. Masalah kecil aja bisa jadi masalah besar. Betul. Dan yang namanya ilmu itu investasi ya, yang nggak akan ada habisnya. Jadi ketika kita punya ilmu sama kita punya harta lebih, itu justru lebih berharga ilmunya ya. Karena orang yang berilmu itu pasti bisa akan mengalokasikan hartanya. Ya. Tapi kalau orang yang hanya punya harta nggak punya ilmu, dan pasti nanti semuanya akan berantakan. Otomatis seperti itu ya. Pastinya seperti kayak gitu. Kita punya harta ya kita harus mati-matian Betul. menjaganya. Belum lagi ada yang sebagian diambil sama Allah, dia kita pusing Nah, gitu itu. kan. Itu juga butuh ilmu tuh. Bener. Loh, Untuk menghadapi suatu untuk masalah menghadapi, gitu iya, ya. itu kan dianggapnya suatu masalah padahal sebetulnya bukan masalah. Iya. Kenapa kita menganggap itu suatu masalah? Karena kita tidak tahu bahwasannya itu bukan masalah. Oke. Sekarang kayak gini Mbak, contoh Mbak punya harta dong, Yap. gitu kan, sekecil apapun, sebesar apapun kita punya. Nih, punya jam tangan, Yap. punya handphone, Punya punya handphone, apa, punya apa segala macam. Tapi sayangnya kita itu nggak sadar bahwa semuanya itu titipan. Suka-suka yang nitip dong, ngambil Betul. kapan Mbak, gitu kan. Mbak punya motor, kasarnya itu kan titipan juga dari Allah. Suatu saat motor diambil, suka-suka yang nitipin dong. Iya dong, Nah, betul. kita ini baper Mbak yang dititipinnya. Akhirnya ketika titipan itu diambil karena kita nggak punya ilmu tentang titip menitip bahwasanya itu dari Allah, pusing. Benar. Ambiar semuanya Ambiar. ya. Anak titipan bukan? Titipan. Suami titipan? Titipan. Istri? Titipan juga. Semuanya kan? Semuanya titipan. Nah, itu kan harus ada ilmunya. Nah, di Al-Qur'an itu lengkap semuanya. Nah, di sini di ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini sebetulnya memudahkan kita. Oke. Emang ini bukan satu jilid doang, ini ada 7 jilid ya. Ini Iya, babnya semuanya terstruktur ya. Ada ini nomor 5 ya. Sebetulnya ini ada 7 jilid. Ada 7 jilid. Sebetulnya ini memudahkan. Yap. Memudahkan kita, memudahkan untuk apa? Untuk menambah ilmu. Iya.
untuk menjalani kehidupan butuh ilmu dan kita pasti butuh buku ini juga gitu Iya, kan, otomatis pastinya. untuk menjalani kehidupan hal-hal yang kurang kita tahu semuanya ada di sini Ya, ya. insyaallah. Nah ini Dona nih kepo banget nih Pak Erik sama sampul bukunya ini kayaknya menarik sekali ya. Ini bisa dijelaskan nggak nih dari apa terus Ini juga jadi si gimana? ini si buku ini luar biasa. Ini kan rata-rata kiloan. Orang satu paketnya itu ada 14 kilo, Mbak. Oh, oke. Satu paketnya. Ini kertasnya matte paper 120, jadi Iya. awet. Jadi kalau biasanya kalau koran nih, contoh koran. Koran kena air ngeblur gak? Ngeblur. Ini enggak. Oke, Kalau misalnya luar kena air biasa. dilap nggak ngeblur gitu Iya. kan. Insya Allah bisa tahan tahunan seperti kayak gini. Oke. Ini dari sisi kekuatannya juga ini dijahit, jadi insya Allah kuat gitu Oke. kan. Kuat dalam arti nih. Kuat ini kan rata-rata bukunya tuh kiloan. Oke. Itu kan bukunya kiloan, jadi Oh, iya, kuat. siap. Orang 14 kilo kok. gitu. Oke. Jadi insya Allah kuat seperti ini. Dicontohkan. Ini tutorial. Tutorial. Tapi luar biasa sekali ya, ini buku ini menarik banget, bahwasanya Dona juga pernah baca dari buku ini kalau ini bisa diinvestasikan juga, diturunkan ke anak cucu, karena ini nggak cuma berisi ilmu tapi juga awet gitu ya. Berapa tahun ke depan nih kira-kira nih Pak Erik nih? Pokoknya yang pasti 5 tahun, 10 tahun ke depan ini masih awet. Oke, luar 10 biasa, tahun. Jadi ya. minimal 10 tahun, 15 tahun tuh minimal awet gitu kan. Tadi kan dibilang bisa diwariskan ya? Benar. Mbak Dona, saya itu kalau sekarang ini mendapatkan warisan harta dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, saya udah nggak kebagian. Oke. Kenapa gitu nih Pak Erik? Iya, nggak kebagian. Oh iya, 1400 benar. tahun Iya, ke iya, sekarang, oke. 1400 tahun ke sekarang. Oke, paham. Bersyukurnya saya Nabi Muhammad SAW mewariskan kita luar biasa ilmu. Benar Al-Quran, sekali. hadis sampai sekarang awet. Dan kita bisa hidup seperti kayak gini. Semuanya karena Coba ilmu, kalau ya. waktu itu diwariskannya uang, nggak kebagian. Udah gak kebagian sampai sekarang. Iya, benar juga nih. 1400 Oke, tahun oke. yang lalu gitu Iya. kan. Kalau kita sekarang kayak gini. Ada buku-buku Imam Ghazali, ada buku-buku hadis-hadis kumpulan Imam Bukhari, Imam Muslim, ada Jalaluddin Rumi dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan. Kenapa bisa kenal? Karena punya karya tulis. Nah, itu Karena dia. punya karya, Yang karena selalu punya dikenang buku ya. yang selalu dikenang. Padahal Oke. 300, 400, 500 tahun yang lalu. Betul. Kalau kita sekarang belum bisa buat buku untuk dikenang, minimalnya kita punya buku. Punya, iya. Akhirnya nanti anak cucu kita, oh iya dulu nenek Dona yang pernah beliin sekarang diwariskan banyak loh. Iya, itu betul sekali tuh. Ini dari siapa? Minimalnya kayak gitu, tahu, tulisin di situnya. Dona tanggal berapa sekarang? 2022. Yap. Nanti mungkin dibacanya 2037 atau 2059. Nah, udah kemana betul kita? sekali Pak Erik. Udah kemana tuh kita nggak tahu Iya. gitu kan. Insya Allah bisa diwariskan karena buku ini kan hanya media, di dalamnya kan ilmu ya. Jadi insya Allah manfaatnya luar biasa lah. Kalau Oke. buku-buku seperti ini insya Allah manfaatnya luar biasa, Mbak Dona. Iya, ini kan kalau Mitra Merapi pemirsa di rumah lihat, ini kan tebel banget ya Pak ya. Ada berapa halaman ini? Ada 2943 halaman. Oke, 2943 halaman. Nah, kalau kita lihatnya, kalau Dona lihat kayak gini, aduh bacanya gimana? Kayak gitu kan. Pasti orang-orang di sana bingung isinya apa aja sebanyak itu, kayak gitu. Mungkin dari Pak Erik sendiri yang lebih mengetahui tentang buku ini bisa dijelaskan. Gini, buku ini ada di luaran sana orang yang punya kayak perpus di rumahnya. Apa semuanya bukunya yang 10.000 itu dibaca? Kalau menurut saya enggak. Oke. Tapi dibaca sesuai kebutuhan, iya. Iya. Dibaca sesuai kebutuhan, iya. Ini juga sama. Di sini di dalam ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini emang halamannya ada 2940 halaman atau 43 halaman. 2000 lebih halamannya. Apa semuanya dibaca? Ya enggak juga. Tapi boleh nggak dibaca? Boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya cara bacanya dibaca tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya contoh, ada anaknya nanya, "Pak, tauhid itu apa sih, Pak?" Tauhid, oh ya apa ya tauhid? Ya cari aja di bab tauhidnya. Atau baca lagi, sholat itu kok ada sholat rawatib, Pak, Mah, Ayah, Bunda, apa ya sholat rawatib itu? Oh, ya, apa ya? Kan bisa dibaca Ada sesuai di dengan sini, kebutuhan. ya. Dibaca juga tentang biografi, tentang kesehatan, tentang apalagi tentang kekayaan, tentang hijrah. Nah sekarang fenomena hijrah luar biasa nih. Orang hijrah itu apa? Ada di sini ya. Ada di sini. Oke. Tentang bangsa-bangsa, hukum, politik,
pertanian, sejarah, agama-agama semuanya lengkap insya Allah. Oke, luar biasa. Jadi apapun nih, kalau misalkan lagi galau ngebahas soal relationship atau yang lainnya, cari di sini juga ada ya. Bab ikhlas nanti di situ. Oke, luar biasa nih. Bab ikhlas itu banyak orang kayak gini. Ikhlas itu gampang dibicarakan. Sabar itu gampang diucapkan, tapi katanya untuk dilakukan itu tidak semudah itu. Bener banget. Bukan tidak semudah itu, masalahnya kita pun ikhlas itu definisinya nggak paham. Iya. Sabar itu definisinya nggak paham. Qanaah itu definisinya nggak paham. Apalagi banyak istilah-istilah dalam agama Islam, gimana kita mau mempraktekannya? Orang kita memahami sabar itu apa, ikhlas itu apa, itu nggak tahu kok. Ya, itu dia. Tahu dan paham itu berbeda. Beda, ya? Nah, tentunya. Itu dia tuh. Tahu itu tidak menjadi apa-apa. Nah, benar. Oke, luar biasa banget nih pemirsa yang ada di Roma, Mitra Merapi semuanya. Ngobrol kali ini sama Pak Erik benar-benar bikin kita semuanya jadi paham bahwasanya hidup di dunia itu pasti butuh ilmu. Pasti. Dan cari ilmu itu nggak susah. Salah satunya dari buku ini semuanya ada, gitu ya. Dan nih Pak Erik nih, buku ini untuk semua kalangan, ya kan? Semua kalangan, Okay. semua kalangan. Jadi kalau tapi saya dokter deh, nggak apa-apa Pak. Mau Bapak dokter, mau Bapak PNS, ASN, atau Bapak aparat, atau pengangguran, atau ojol, atau siapapun kita atau kita pengusaha, siapapun kita, namanya menambah ilmu tuh penting. Benar. Penting. Tidak dibatasi dengan umur. Nggak ada. Dan tidak dibatasi dengan siapa Anda. Tidak ya? ada dibatasi dengan umur, dengan profesi dan lain sebagainya. Tidak ada batasan untuk itu. Selama kita hidup pasti kita butuh ilmu. Oke. Nah, ini luar biasa menariknya buku ini, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita udah ngobrol banyak tentang buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ya. Ini profilnya dari Kamil Pustaka? Iya, betul. Oke, Dari itu mungkin Kamil bisa Pustaka. dijelaskan juga nih. Dona juga maksudnya baru paham Kamil Pustaka itu seperti apa? Kamil Pustaka itu penerbit yang berpusat di Jakarta. Ada kantor cabangnya di Bandung, di Jogja, di Surabaya juga ada kantor cabangnya. Jadi Kamil Pustaka ini sebuah penerbit, satu penerbit yang menerbitkan ensiklopedia Islam. Jadi tidak menerbitkan buku-buku yang lain, tapi lebih ke ensiklopedia Islam. Jadi ada tafsir Al-Quran tematik, ada ensiklopedia sains Islami, ada ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Jadi semuanya menerbitkan ensiklopedia berkualitas Al-Quran dan hadis seperti ini. Oke, luar biasa. Nah, kalau ini ngobrol santai aja nih Dona sama Pak Erik nih. Pak Erik kan ini dari book advisor-nya Kamil Pustaka ya. Nah, kalau pengalamannya dari Pak Kamil sendiri selama ini apa? Yang pernah dirasakan atau mungkin suka dukanya dan lain sebagainya? Sebetulnya perusahaan ini kan dari tahun 2013 ya Mbak. Dari 2013. Sekarang itu buku ensiklopedia ini dan yang lain-lainnya yang berada di masyarakat tuh kurang lebih dari 20.000 set. Oke, baik. Bukan 20.000 buku, 20.000 set. Satu set itu 7 buku. Setnya ada 7 buku ya. Ada yang 9. Ada yang 9, ada yang 7. Bukunya itu kurang lebih hampir 20.000 dari 2013. Kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh sampai Papua. Karena kita pemasarannya pertama direct selling, yang kedua melalui talk show atau podcast seperti ini di televisi, di radio juga sama gitu kan. Jadi kita nyebar ke seluruh Indonesia tentunya. Kalau suka dukanya lebih banyak sukanya ya kalau saya gitu kan. Sukanya dalam artian oh iya ya bermanfaat. Ada yang klien saya udah lebih dari 5 tahun 6 tahun gitu kan. Ada gitu kan dan bermanfaat. Salah satu wadah dari Pak Erik juga untuk mencari ilmu juga ini ya. Pastinya Pastinya seperti kayak gitu. Jadi kita pun bisa menambah ilmu dengan seperti ini. Dengan saya menjelaskan kayak gini, ilmu itu kan kalau tidak disampaikan kadang hilang. Betul. Makanya kenapa ada ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu gitu kan, bahayanya gitu kan. Karena ilmu itu pertama kalau disembunyikan gak jadi apa-apa, gak bermanfaat buat orang lain. Makanya kita sampaikan di sini. Ini pun ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini kan sarana untuk kita mendapatkan ilmu, untuk menambah ilmu sehingga kita insya Allah bisa bahagia di dunia dan akhirat tentunya. Karena apa yang kita ambil dari sini bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Dan kontennya banyak sekali, ilmunya di sini banyak sekali, ribuan. Ini berarti terdiri dari beberapa jilid gitu ada ya? Ada 7 jilid, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, 5, 6, dan 7. Dan ini pembahasannya per bab gitu? Per bab, beda-beda. Jadi subnya banyak ribuan. Jadi tidak hanya, wah kalau ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis pasti sholat ya. Enggak juga. Tentang kesehatan juga ada di sini. Tentang ilmu pengetahuan kekinian juga ada. Tentang penemu-penemu, tentang ruang angkasa dan lain sebagainya juga ada seperti ini. Bahkan di sini kalau ditanya, saya politikus, ada juga. Oke. Jadi semuanya ada karena di Al-Quran itu lengkap. Iya, semuanya Al-Quran ada itu ya. lengkap, semuanya ada. Jadi nggak usah nyari kemana-mana, di Al-Quran itu sudah ada semuanya. Iya, bahkan yang sering disebut bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup ya, karena semua di kehidupan ini dibahasnya di Al-Quran. Betul, gitu ya. makanya disebutnya pedoman hidup. Nah, karena semuanya lengkap. Oke, tapi nggak melulu ketika kita mungkin ada yang belum bisa membaca Al-Quran, tapi semuanya tertulis di Al-Quran, kan nggak melulu kita belajar soal ilmu itu harus langsung ke Al-Qurannya ya kan ya, Pak Erik ya. Kalau menurut Pak Erik sendiri mungkin kita bisa langsung terjun ke sini dulu gitu nggak sih? Coba. Jadi kayak gini Mbak, jadi di luaran sana mungkin saya langsung ke Al-Quran aja. Di Al-Quran itu terjemahan. Nah itu dia. Al-Quran terjemahan. Yang dimaksud terjemahan itu mengalih bahasa. Nih contoh, Bismillahirrahmanirrahim itu bahasa apa Mbak? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Itu pengalih bahasaan. Oke. Coba bahasa Jawanya apa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah apa ya? Soalnya saya juga kalau bahasa Jawa nggak begitu mengalih bahasaan saja. Intinya seperti itu ya. In the name of Allah the merciful, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Itu mengalih bahasakan saja, dan kita nggak bisa langsung letterlock belajar Al-Quran dengan mengalih bahasakan. Tapi ada orang yang paham kayak gini. Dulu Al-Quran turun ke Nabi Muhammad. Yang paling paham Al-Quran itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bergaul sama sahabat-sahabatnya. Yang ngerti Nabi siapa? Para sahabatnya. Di bawah lagi ada sahabatnya tabi'in, namanya tabi'ina tabi'ain terus gitu. Jadi ada orang yang bisa mengerti itu Al-Quran, yang mengerti Nabi. Betul. Nabi yang mengerti tentang Nabi, sahabat-sahabatnya. Sama sampai sekarang kita yang mengerti tentang Al-Quran kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kan pewarisnya Nabi. Nah sekarang yang mengerti tentang Al-Quran di zaman sekarang berarti para ulama. Iya. Tapi kita yang bukan sebagai profil ulama juga bisa memahami isi dari Al-Quran, membaca dari karya ulama. Kan? Nah itu dia yang tepat sekali ya. Luar biasa banget nih obrolan kali ini. Nah kalau misalkan tertarik nih, gimana nih Pak Erik dari buku ini? Jadi kalau untuk teman-teman, sahabat, saudara di luaran sana, saya mau juga dong buku kayak gini nih, ada 7 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 7. Mendapatkan ini caranya cukup langsung saja ketik nama, spasi alamat lengkap, langsung hubungi nomor di bawah ini atau saya sebutkan ke 0812 8787 2323. Saya ulangi lagi ke 0812 8787 2323. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan harganya terjangkau, hanya Rp3.200.000. Kalau beri secara tunai hanya 2,8 juta. Dapat diskon. Diskon. Kalau mau dicicil bisa jadi ini yang nontonnya dari Papua atau dari mana saja, disesuaikan dengan wilayah Anda. Langsung diantar ke rumah, langsung. Transaksi bisa di rumah juga ya? Iya. Luar biasa banget nih. Nah kalau sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di podcast yang hari ini nih, Dona pengen tanya sama Pak Erik nih. Kalau dari kacamatanya Pak Erik sendiri, sepenting apa sih kita punya buku ini? Kalau dinanya sepenting apa sih kita membaca atau mempunyai buku ini, sepenting Anda sekarang bisa melakukan apapun di dunia ini, sepenting itu. Apapun. Anda bisa bernapas, nah sepenting itu. Anda tiap hari makan, ya sepenting itu. Apalagi kalau sekarang Anda tidak bisa hidup tanpa gadget, lebih dari itu malah. Sekarang kan sandang, pangan, papan, colokan katanya gitu, charger gitu kan. Ada orang yang bilang kayak gitu ya, sepenting itu. Jadi kalau ditanya sepenting apa, kita itu nggak bisa melakukan apa-apa kok tanpa ilmu. Yang sederhana apapun kok. Tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ilmu. Coba tanpa ilmu. Nih saya duduk. Saya ini duduk nih harus gimana? Harus gini, jongkok.
Ini semuanya juga dengan pengetahuan. Betul sekali, dengan ilmu nih, semuanya. Di depan saya nih, saya sekarang podcast berbicara. Mikrofon ini saya harus jaraknya segimana nih supaya enak didengar, atau mikrofon ini harus saya makan, atau kita nggak tahu gitu kan. Itu semuanya dengan ilmu. Orang broadcast juga ilmu sama gitu kan. Ini di depan saya ada kameramen, ada kamera, kebayang nggak tanpa ilmu? Jangan-jangan gak ngesut ke kita nih Mbak. Jangan-jangan ngesutnya kemana-mana nih. Ini dengan ilmu semuanya. Sudah dipersiapkan, sudah diperhitungkan angle-nya gimana, bloknya gimana, itu kan dengan ilmu. Iya, semuanya dengan ilmu. Pokoknya ini semuanya dengan ilmu. Apapun yang kita lakukan ilmu semuanya gitu ya. Ilmu. Dan tadi dengan harga 3.200.000 ya. Itu nggak ada apa-apanya dengan ilmu yang akan kita dapatkan. Insya Allah, Insya Allah seperti itu. Jadi langsung aja, sudah ada nomor di bawah ini. Ya. Silakan langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Sudah ada, langsung hubungi nomor ke situ. Boleh WhatsApp, boleh telepon, boleh SMS atau tanya-tanya saja boleh. Insya Allah. Dan tenang aja ini untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan bisa dikirim ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Magelang. Nah, langsung diantar ke rumah Insya Allah, ya. Nah, kalau itu ada ongkirnya gitu nggak sih Pak Erik? Kalau untuk wilayah-wilayah tertentu ada ongkos kirimnya, nanti disesuaikan dengan wilayah Anda masing-masing. Pasti beda dong dengan Jogja, Magelang, Jakarta atau Surabaya. Pas nanti ada yang pesannya, saya di Papua, pasti berbeda. Pasti berbeda. Saya di Aceh nanti berbeda. Oke, luar biasa sekali. Ini ada yang pengen disampaikan lagi nggak nih dari Pak Erik nih sebelum nanti kita tutup podcast siang Jadi hari. Untuk pemirsa di luaran sana, tidak ada rugi apapun ketika kita mau menginvestasikan di ilmu pengetahuan. Apalagi yang kita sharekan hari ini yaitu ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, berarti sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Jadi tidak akan pernah rugi investasi di ilmu pengetahuan itu, tidak akan. Tidak akan. Kalau misalnya untung pasti, berlipat-lipat pasti. Karena kenapa? Sifatnya menjaga kita ilmu itu, bukan kayak harta. Harus kita jaga. Kalau ilmu menjaga kita. Seperti kayak itu. Jadi insya Allah manfaatnya luar biasa. Dan kalau harta pasti ditinggal. Suatu saat kalau kita. Kalau ilmu diwariskan. Ilmu diwariskan dan akan kita bawa sampai kapanpun begitu ya. Oke, luar biasa sekali nih. Menarik banget nih Pak Erik. Thank you banget. Sama-sama, dari Book Advisor Kamil Pustaka. Ini luar biasa. Dari Dona pribadi aja ini tertarik banget pengen baca isi dari buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Pokoknya buat pemirsa di rumah jangan lupa untuk Anda semuanya yang pengen beli ini tadi sudah bisa dihubungi nomor yang di bawah di 081287872323 ya, tinggal ketik nama spasi alamat lengkap begitu ya, langsung dikirim ke seluruh Indonesia, semua kalangan bisa pakai buku ini gitu ya. Oke, luar biasa sekali, terima kasih untuk pemirsa yang di rumah juga, pokoknya selalu setia di channelnya Radio Merapi Indah. Untuk Pak Erik ya, aduh ini Dona sampai bener-bener nggak tahu lagi harus ngomong apa karena luar biasa ilmu yang bermanfaat kali ini yang disampaikan dari Pak Erik. Ini insya Allah semuanya bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Thank you banget. Sama-sama, semoga lancar melakukan kesibukannya. Amin ya rabbal alamin. Thank you banget Mitra Merapi yang ada di rumah, semua pemirsa yang sudah menyaksikan podcast siang hari ini. Kita berdua harus pamit. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.